Sobat CDM, balik lagi sama aku Mei di Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber yang pastinya menginspiratif, inovatif, dan memotivasi Sobat CDM semuanya. Penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, ikutin terus yuk. Yuk. Selamat datang kakak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget hari ini, bahagia banget, seneng banget akhirnya bisa ikutan sharing di podcast CDM. Terima kasih ya sebelumnya. Sebelumnya kita juga ucapin terima kasih banyak karena kakaknya udah nyempetin waktunya bareng kita buat sharing-sharing bersama Sobat CDM semuanya. Sebelum kita lanjut, mungkin kakak boleh kenalan dulu sama Sobat CDM, dari mana jurusannya dan namanya siapa? Oke, halo Sobat CDM, kenalin aku Syifa Nurul Fadila. Aku saat ini mahasiswi di Prodi Teknik Informatika di Universitas Nusa Putra. Nah, Sobat CDM perlu tahu nih, kakak ini adalah seorang mahasiswi yang berprestasi dan dia baru aja mengharumkan nama Universitas Nusa Putra di kancah internasional. Beliau ini masuk Top 10 English Speech Competition di Idionic 2026, tepatnya di Universitas Mercu Buana. Aduh, Sobat CDM pasti udah penasaran level maksimal nih. Yuk kita tanya-tanya sepuasnya. Oke, mari kita bedah tuntas tentang Idionic 2026 ini. Ini kan kompetisi internasional ya, yang diselenggarain di Universitas Mercu Buana dengan peserta yang pastinya dari berbagai negara kan ya kak. Terus kakaknya bisa ceritain gak gimana atmosfer di sana atau gambarin gitu, seberapa intimidatif sih peserta-pesertanya? Sebenarnya ya aku ngerasa ini tuh cukup mengintimidasi karena kan ini ajang internasional. Jadi ada juga peserta yang dari luar negeri dan aku ngerasa skill bahasa Inggris mereka tuh udah bagus banget. Lalu orang-orang juga banyak yang kedengerannya udah pada sering public speaking. Sedangkan aku yang baru semester 1 ini gitu kan bisa apa gitu kan, ngerasa insecure sih. Tapi aku sadar kalau kesempatan itu harusnya dijemput, bukan nunggu datang gitu sih. Jadi aku maju aja. Wah, kakaknya hebat banget sih udah melawan rasa insecure-nya. Terus Idionic 2026 ini kan temanya Inspiring Ideas, Shaping the Future ya. Terus bisa ceritain nggak ide atau argumen apa yang kakak bawain sehingga para juri di sana tuh terpikat gitu? Untuk argumen aku sendiri, aku ngasih ide tentang masa depan di mana kita tuh gak perlu buat milih antara teknologi dan juga alam, di mana kita bisa menyatukan alam dan teknologi untuk satu sistem agroteknik gitu, sehingga bisa dikembangkan untuk kehidupan berkelanjutan kita gitu sih. Hebat banget sih ya. Kakak dinilai unggul dalam aspek argumentasi dan struktur penyampaiannya. Pastinya persiapannya lama banget kan, panjang sama lama banget gitu. Nah, gimana dan berapa lama sih kakak persiapan yang efektif sampai hari H? Sebetulnya ada kebagi dua, yang pertama itu seleksi dan yang kedua untuk presentasi top 10-nya. Untuk dihitung-hitung dari seleksi itu ada jarak 1 bulan. Yang bikin lama tuh paling dibikin skrip karena kan kita harus riset data dulu, terus harus nyocokin argumen aku sama datanya kan. Tapi untuk top 10 ini sedikit mengintimidasi ya, karena cuma 2 hari dikasih waktu buat persiapannya. Gitu Sebentar sih. itu ya? Iya, jadi harus fast paced banget latihannya. Apa sih tantangan terbesar kakak selama persiapan? Apalagi ini kan pidatonya menggunakan bahasa Inggris ya di depan banyak orang juga. Terus di forum akademik internasional. Sejujurnya yang bikin capek, yang bikin lama itu di mindset aku sendiri sih. Karena kan ini kompetisi pertama aku setelah masuk kampus ya. Jadi aku berpikir gimana nih lawannya gitu. Jadi yang bikin susah tuh buang kata-kata aneh di kepala gitu daripada ngapalin skripnya. Gitu sih paling. Keren banget sih kak. Terus pencapaian menuju Idionic 2026 ini kan udah keren banget ya. Tapi kita tahu ini bukan proses yang instan. Effortnya pasti kakak luar biasa banget. Selain kerja keras sendiri, gimana peran kampus, Nusa Putra, dan lingkungan sekitar kakak yang mensupport kakak bisa sampai di titik ini? Bersyukur banget sih untuk dari kampus sendiri. Kemarin tuh dari pihak kemahasiswaannya kontak aku secara pribadi. Mereka mulai nanyain gimana progresnya, terus nanya-nanya juga kalau sekiranya ada hambatan.
Tapi yang bikin terharu itu waktu kemarin pengumuman, walaupun aku cuma bisa sampai peringkat ke-7, mereka tuh masih apresiasi penuh aku gitu. Jadi kayak kampus tuh nggak cuma ngelihat hasilnya, tapi ngelihat gimana prosesnya mahasiswa itu. Ternyata kampus tuh jadi support terbaik kita Iya, juga betul, ya. iya. Nah, setelah Top 10 Idionic 2026 ini, apa langkah kakak selanjutnya? Apa kakak bakal ikut kompetisi lagi atau ada fokus lain atau project lain? Kalau sekarang ini aku lagi fokus di kompetisi lagi, tapi ini kompetisinya kelompok, gak pribadi. Ya. Ini kompetisi short film, jadi semoga lancar aja ya, minta doanya. Terus mungkin untuk kedepannya aku pengen explore lagi gitu di hal-hal yang di luar zona nyaman aku gitu sih. Keren banget. Oke, udah luar biasa banget motivasinya. Selain memotivasi, kakak juga banyak nih mahasiswa yang mau juga punya prestasi kayak kakak. Gimana sih cara kakak buat bisa ikutan lomba di kancah internasional? Kayak kakak boleh dijabarin gak lebih detail ke teman-teman CDM semuanya? Mungkin kalau lomba internasional sendiri harus sadar diri ya, karena udah pasti bahasa Inggris, jadi harus semangat belajar bahasa Inggrisnya gitu. Jangan minder-minder gimana ya nanti. Terus jangan malu-malu kalau misalnya mau ngajakin orang ngomong pakai bahasa Inggris. Jangan kayak malu karena orang bisa ngomong kayak apa sih so Inggris gitu. Gak usah ngedengar kata-kata orang. Terus untuk yang cari-cari lombanya paling rajin-rajin buka portal informasi kampus atau di sosial media sekarang udah banyak banget gitu kan informasi lomba yang terverifikasi. Paling itu aja. Terus kan udah banyak tuh informasi di sosmed, itu kembali lagi ke kitanya mau menjemput kesempatan itu atau ya udah aja tinggalin gitu sih. Baik, terakhir nih Kak sebelum penutup, pesan kakak bagi mereka yang merasa keterbatasan bahasa jadi penghalang gitu untuk berprestasi di panggung dunia. Untuk keterbatasan bahasa sendiri udah pasti resepnya itu intinya belajar lagi, karena belajar bahasa itu emang lama, tapi kalau dikembangin udah pasti ada ilmu baru yang nambah ke kita. Jadi yang tadi aku bilang tadi, jangan malu buat ngajak orang ngobrol pakai bahasa Inggris, karena menurut aku sendiri itu hal atau cara yang paling efektif buat ningkatin skill bahasa kita itu sih. Jadi lebih ke ngobrol ya kayak. Iya. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi Sobat CDM semuanya. Karena cerita dunia mahasiswa, apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Bye-bye semuanya.